Wih, kita bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيد الشيخ محيي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. وإلى حضرة جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والمؤمنين. غفر الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada titipan doa untuk almarhumah Ibu Hasburoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, diberikan tempat di sisinya, keluarga yang ditinggalkannya ikhlas dan sabar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Bapak Surodi Binwarlan, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan kembali, amin. Dua Bapak Harudono dan Bapak Ali, semoga usaha tambah lancar, amin. Terus ada almarhum Bapak Sehari bin Sadnan, almarhumah Ibu Fanifah binti Rastam. Semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal solehnya, dilapangkan alam kuburnya, dan ditempatkan yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ada Mbah Galuh Rizki Aulia binti Bapak Iswanto dan Mas Sandri Adian bin Tarmidi. Kemudian Mas Wandi Setiawan bin Juryadi dan Mbak Uswatun Hasanah binti Tabri. Kemudian Mbak Intan Nur Bani Asia binti Syahwani dan Mas Artono bin Sanud. Semoga segera diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Bibarakatillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر
واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Hadiah Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan diberikan nikmat alam barzahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian hadiah Fatihah untuk para ahli kuburipun, seluruh pengurus Yayasan Azam sebagian besar, mudah-mudahan diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan semua pengurus Yayasan Azam Bahagia Indonesia ini tanpa terkecuali senantiasa diberikan keselamatan hidup, diberikan keberkahan hidup, diberikan kelancaran usahanya, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam memperjuangkan anak-anak yatim piatu, khususnya yang ada di Yayasan Azam Bahagia Indonesia ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan dan kesabaran dalam berjuang ngurusi anak-anak yatim. Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita doakan pula para donasi, para donatur Yayasan Azam Bahagia Indonesia, baik yang sudah ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan, semua orang-orang yang ahli sedekah yang senantiasa memberikan sebagian harta bendanya kepada kaum du'afa, anak-anak yatim piatu. Kita doakan mereka semua senantiasa mendapatkan keberkahan hidup. Allahumma amin. Mereka semua senantiasa diberikan kelancaran usaha, keberkahan rezeki, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lebih khusus kita doakan pula niat para pengurus Yayasan Azam Bahagia Indonesia dalam membangun majelis atau kantor ataupun masjid untuk Yayasan Azam Bahagia Indonesia ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan, memberikan kenyamanan kepada anak-anak yatim piatu yang mau belajar, dan memberikan satu kesempatan untuk anak-anak yatim yang mau belajar nantinya di kantor yang sudah jadi. Allahumma amin. Kenapa? Sesuatu tanpa keindahan, tanpa kenyamanan, maka akan kurang enak ya. Ngaji lampunya mati beda kalau enak ya. Jadi harus nyaman, sekolah harus nyaman, ngaji juga harus nyaman. Maka tepatnya dibikin senyaman mungkin. Kita doakan mudah-mudahan Yayasan Azamta bangunannya cepat terkabul. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dari segala macam usaha, para donasi, para donatur yang mudah-mudahan
diberikan kelonggaran hatinya, diberikan kesempatan untuk bersedekah. Karena apa? Orang yang selalu bersedekah itu akan membawa kehidupannya selamat dunia dan akhirat. Dunianya selamat, akhirat juga selamat. Bahkan ada sebuah hikayat bahwa ada seorang yang sudah meninggal dunia ingin pulang kembali, hidup kembali di alam akhirat, di alam dunia, ya. Hanya satu keinginannya, yaitu bersedekah. Maka luar biasanya nilai sedekah, luar biasa nilai sedekah. Ini pelajaran buat kita semua, kalian semua. Nanti kalau sudah jadi orang yang diberikan kesempatan sedekah, bersedekahlah. Karena bersedekah itu juga pemberian dari Allah, kesempatan. Orang kaya, orang banyak harta belum tentu diberikan kesempatan untuk bersedekah. Tapi kalau kita walaupun miskin diberikan kesempatan bersedekah, walaupun sedikit atau secuil atau sedikit, tetap akan melaksanakan yang namanya sedekah. Jadi orang kaya belum tentu diberikan kesempatan. Yang namanya kesempatan itu datanya dari Allah. Maka bersyukurlah orang-orang yang senantiasa diberikan kesempatan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kita wajib sedekah. Jadi jangan sampai kesempatan itu kita lalaikan. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة من يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفاكهة وعيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون وآية لهم الذين أسلكوا منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعظيم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فلا خلق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله لأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سرور معرضون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولتكونوا كافرين هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط وأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رزقهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا ليقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توكلت ربنا وحمد الذي علم الروح لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah azimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, syakirin, syukurin, Ya Allah, hidayah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal lahu wa man qara'a al-Qur'an al-azim wa ma hallalna wa sabbahna wa nastaghfirna wa sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa ibadah shamila
إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المسلمين والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والسعادة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا حضرة سيد الشيخ محمود بن القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى جميع أهل القبور والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأجدادنا وجدتنا نخص خصوصا على من اتبعنا بنا بسببه وأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم اللهم انزل رحمتك على اهل القبور من ابائنا محمد رسول الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل هادمنا أهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. Alhamdulillah setelah kita ikuti bersama kegiatan rutinan malam Jumat kirim doa melalui bacaan surat Yasin dan tahlil dan tahlilan sejen ya. Mau suatu saat di Jakarta anak rame-rame anak pirang-pirang bertukaran surat tahlil dan tahlilan orang melu-melu ya. Soalnya kalau melu-melu orang duit dalil kon berarti isin atau berarti dicibirin. Jadi apa sih diyakini nang bulan hati melu kiyaine melu gurune insyaallah bakalan selamat. Sing penting melu kiyaine siapa ya? Kiai NU. Wong NU ya tetep besok benderane NU. Kabeh mau sing nilai Gusti sing nilai bener lan salah kowe Gusti, sing nilai bener lan sesat kowe Gusti Allah. Jadi ora usah
goyah orosa pimen-pimen, tetap keyakinan tetap dijaga, jangan sampai ikut-ikutan dengan orang-orang yang cuma cari panggung, dari apa namanya, dari pamor doang ya. Semua ibadah itu yang menilai adalah Allah. Yang penting sesuai dengan guru kita yang mengajarkan, ulama-ulama kita ya, jangan sampai yang mengajarkan orang-orang yang tidak tahu ilmu. Mudah-mudahan kalian semua akan dijadikan anak-anak yang bisa memahami tentang ilmu agama, memahami tentang ilmu sosial, ilmu nasional lah, ilmu non agama. Semua ilmu itu bagus, semua ilmu itu baik kalau kita mau mengamalkannya, dan mengamalkannya itu sesuai dengan aturan ya. Ilmu kalau diamalkan dengan aturan yang ada, insya Allah ilmunya akan apa namanya itu, bahasa Jawa ini ngelabeti bahasa Indonesianya apa, akan menjadikan suatu asar ya, membekas kepada diri kita dan lingkungan kita serta orang-orang yang telah kita ajarkan. Allahumma amin. Jadi kalau ilmu itu tidak manfaat, maka ya hidup kita juga tidak ada perubahan, karena punya ilmu tidak dimanfaatkan. Contohnya kalian belajar di sekolah mana aja tentang masalah IPA, masalah bahasa Inggris, masalah bahasa apa aja, kalau tidak diamalkan, maka apa yang dipelajari maka sia-sia ya, akan jadi sia-sia. Bisa bahasa Inggris tapi orang digunakan ya, kan gunakan kalau mamane kepi gunakan kalau ya digunakan bersama belajar ya. Kalau di sekolahan bahasa Inggrisnya dipakai. Nah, pelajaran di itu untuk pesantren Gontor itu anak santrinya gak ada yang memakai bahasa Indonesia ya, makanya bahasa Inggris dan bahasa Arab diwajibkan harus bisa. Nanti kalau bahasa Arab Inggrisnya sudah terbiasa, kulina berbicara dengan yang lain, maka nanti akan ditambah dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ilmu bahasa Inggris banker bisa menguasai bahasa Inggris, bisa menghasilkan uang banyak ya. Bisa menghasilkan uang, cukup satu bahasa Inggris menghasilkan uang banyak. Bahasa Arab juga sama. Ketika kalian pergi ke Arab sana, pinter bahasa Arab ini karena kanggo ya. Jadi ilmu itu gak ada ilmu yang sia-sia, itu gak ada kalau mau diamalkan. Bisa belajar apa ilmu yang lainnya ya, tetap kalau nggak dimanfaatkan akan sia-sia. Terutama adalah ilmu akhlak. Ilmu apa? Akhlak. Ilmu akhlak, etika, ilmu attitude atau etika itu yang paling luar biasa. Banyak ilmu tapi etikanya nggak ada, maka ilmunya tidak akan berbobot ya, isinya kosong. Ilmu tanpa akhlak, ilmunya akan kosong ya. Si bisa nih Ustaz, ilmunya kosong iya. Guru pinter mulang sekolah ya, tapi akhlaknya ora apik, maka kan dia ledet diajak dari murid laka bobote, laka pamore, karena pak akhlaknya nggak ada, karena nggak punya etika. Mulangi sekolahan ini ngarepe murid-muridnya udun pantun. Nanti si murid akan menilai jelek. Padahal di sekolahan, murid-murid jangan merokok, tapi gurunya, nah itu etika, ya. Pak guru menyuruh kalian supaya datangnya disiplin, gurunya mangkatnya orang disiplin. Ya. Dalam jam belajar dan jam mengajar, kadang wirawiri metu segala macam ya. Itulah etika, akhlak itulah lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu. Si apa beda? Ustaz, ilmu dengan akhlak beda pengamalannya, artinya gitu ya. Tapi ilmu akhlak juga ilmu.
ilmu. Akhlak juga bagian dari ilmu. Pengamalannya yang berbeda, ya. Kalau akhlak itu seperti pakaian yang kita pakai, kalau ilmu adalah badan kita yang kita tutupi dengan pakaian. Ya, ilmu itu seperti badan kita, ya. Kalau pakaian adalah akhlak kita. Jadi akhlak kita itu seperti apa yang kita pakai. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai pakaian kita itu kotor. Jangan sampai pakaian itu terlihat compang camping. Pakaiannya rapi, bisa dicontoh oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita, agar kita menjadi orang yang punya pamor, punya bobot ilmunya. Seorang ustadz, ya, juga yang kita tampilkan adalah akhlaknya. Akhlak itu dibagi menjadi 2 bagian, ya. Akhlak terhadap yang di atas umur kita dan di bawah umur kita. Yang tua akhlak terhadap anak muda, menyayangi dan menghargai anak muda, menyayangi anak muda. Yang muda menghormati yang tua. Jangan sampai yang muda tidak menghormati orang tua. Jadi akhlak juga itu perlu dipelajari, ilmunya ada, bukan cuma berbicara akhlak doang. Akhlak itu bukan sekedar kita nguduk-nguduki wong tua toh, saling ngambung tangannya guru, enggak cuma segitu doang, ya. Akhlak terhadap sesama kita itu tidak cuma sekedar permisi, enggak cuma kayak gitu doang, ya. Jadi perlu dipelajari lagi tentang bab masalah ilmu etika dalam berpakaian, dalam bergaul, dalam belajar, dalam belajar pun harus ada etikanya. Kalau lagi diajar oleh kiai, oleh ustaz, aja ngomong dewek, aja ngobrol dewek, gue etikanya kayak gue. Anggur lagi diulang dengan kiai dan ustaz ada ngobrol, itu berarti etikanya langka. Gue ilmunya orang melebu. Soalnya apa? Orang anggo etika. Orang sing gede, orang sing cilik, ya. Anggo lagi diulang dari gurune, dolanan, kotak lantai. Orang li ngomong karena etikanya langka. Apa mana ngobrol, boy. Dolanan HP, boy. Gue etikanya langka. Apa sih tujuannya ngaji? Ya ini, supaya kalian itu bisa menjadi anak yang semakin tambah umur semakin berubah menjadi baik. Yang tadinya kurang baik jadi baik, ya. Harus bisa menempatkan pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ngobrol kali ngajine subar, ini ngobrol. Bocah sing etika kan itu. Nah, jadi kalian masih mau belajar, masih mau ngaji, coba dikurangin sedikit demi sedikit sesuatu yang kurang baik terhadap diri kita masing-masing. Ya, kalau bisa nih, sebagai anak-anak cowok ngaji yang pakaiannya juga dengan etika, nganggo peci, ya. Orang ngaji nganggo peci. Siapa bedanya pandolan kalau ngaji orang pecinan? Lah apa bedanya? Kok pandolan orang mau peci. Tapi anggapan ngaji biasanya nganggo peci. Gue kebiasaan adat, ya. Anggap disunah karena ngone sorban, ya. Tapi kita karena adat Indonesia, peci gue ada. Dulu pakaian apa? Iya. Dulu pakaian resmi dari perintah Kanjeng Nabi orang. Peci gue ada. Orang Jawa lah khusus, ya. Orang Jawa Malaysia juga pakai peci, ya Pak, ya. Ya, peci kayak Yusuf itu pakai wong Islam gitu. Gue ada. Kayak gini nih, gue ini pakai peci adat.
Nah, jadi kalau pakai sing Islami ya kayak dengan kutu putih, anggo udeng-udeng ya. Kue akan Islami. Kue bayang sing karane muni adat Arab. Intinya kan Nabi pernah nutup aurat wis seperti ndak sopan katone ya. Jadi zaman saiki wong cerdas-cerdas. Islam saiki ki wonge padang rasa pinter kabeh, rasa bener dhewe kabeh. Ya. Islam saiki ora kaya zaman Islam Kanjeng. Zaman Kanjeng Nabi sana pimpinan Kanjeng Nabi ya kasih rasa pinter. Angger saiki wis padang rasa pinter dhewe-dhewe. Ya, anak mau katok cingkrang ya mungkin salah. Anak mau katok lembe mungkin salah. Sing bener sing orang katokan apa ya? Iya, jadi wis kabeh mau kudu duweni keyakinan dhewe. Tapi adanya lakna sing ora pada ya kowe ya. Sing ora pada karo nyong aja disalahna. Kayak wong kentir misalnya ora mau kelambi katoknya beberapa babitnya jadi salah wong kata wong kentir dari DP apik ya malah anggerpon nyalana wong kentir ya berarti kon melu ya belajarnya jadi orang yang bijak di dalam menilai sesuatu gitu ya. Anak bocah wadon ora kuduan ya ora bukan dulu kudungan ya bu anak bocah lanang ngajine orang tahu peci ya enggak buat sosial nganggo peci orang salah ya nah kalau ngaji orang peci kan orang salah ya sebenarnya harus dari nonton orang pecinan lah kalau orang peci jadi kita bersama-sama untuk saling belajar apa belajar jangan sampai nggak mau belajar. Esok, ting-ting ngaji esok ngantuk orang apa esok. Jadi niat mau wis ngaji. Biasa setiap malam Jumat dibuka untuk pengajian Jumat. Semakin mundur, artinya mundurnya sebenarnya kayak lagi tahun-tahun yang lalu itu apik sebenarnya tahun-tahun yang lalu itu sudah bagus pelajaran sendiri untuk khusus kirim doa sendiri tapi nyatanya kalian kalau dibalikan seperti dulu lagi pada males ya Jumat gue pokok kami gak usah bisa untuk orang makan ya rugi. Tapi yang digawe sama minggu pindo ya pada malam minggu kan malam libur esok ke sekolah mau pelajaran khusus jadi khusus orang kesel pas wiridan pas saya seksus tahlilan terus kita kasih pelajaran waktu yang sudah malam ya kalian juga capek jadi pausannya kadang-kadang bingung ya pun ngenteni donasi mesti jam 9 kan seorang karuan ya kan wah, acara minggu dewek khusus ya, pelajaran khusus, kepengen aslinya, buka langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim acara pengajiannya adalah belajar tentang fikih, kepengen. Sajam baik rumah ya. Mau minggu depan lagi pelajarannya tajwid, dina Jumat khusus mau kirim doa waktu. Uang tua, para donasi, para pengurus dan seluruh para arwah yang orang tua kita, saudara-saudara kita. Kadang-kadang kita bingung sampai saya tahlil yasin kayaknya cuma ada kesel kan? Ketika dikasih pelajaran nggak bakal masuk. Ya, sayangin orang dalam bermakat malah hubungan orang dalam. Jadi ini ya harus kayak tahlil yasin tak. Pelajarannya kurang bertambah lagi. Nanti pemasukan lagi buat pengurus biar anak-anak itu ada gimana caranya supaya anak itu berangkat lagi. Ya dari ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa na'udzu billahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Munaseh yang selalu memberikan pelajaran, baik pelajaran ngaji ataupun tausiahnya kepada keluarga besar Yayasan Asanta Bahagia Indonesia, baik pengurus maupun adik-adik anak binaan. Dan yang terhormat seluruh pengurus Yayasan Asanta Bahagia rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam Jumat Kliwon yang penuh barokah ini. Kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman sehingga bisa berkumpul dalam rangka acara rutinan doa bersama, mendoakan para keluarga kita, orang tua yang sudah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan dan menerima segala amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin dan adik-adikku yang berbahagia, kowe iki wis panjang lebar yang disampaikan Pak Ustadz. Kira-kira mudeng apa ora ya? Ngerti apa ora? Saya Mas Lanang, ngerti apa ora iki sing disampaikan Pak Ustadz? Ngerti ya, bisa dipahami ya. Jadi intinya beliau menyampaikan supaya anak-anak itu selalu belajar dan belajar, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, karena ilmu itu sangat penting. Ilmu itu adalah bekal di masa yang akan datang. Ya. Yang kedua yaitu tentang bagaimana selalu menampilkan akhlakul karimah atau attitude atau etika ya. Etika ilmu itu harus diwujudkan dengan etika yang baik sehingga komplit lengkap. Ya. Itu diantaranya yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi seperti itu. Jadi kami harap selaku pengurus itu adik-adik itu memahami dan syukur-syukur bisa melaksanakan ya. Karena Pak, harapan kami adik-adik ini nanti sebagai penerus perjuangan kami para pengurus hari ini. Ya saya sing ora penerusna yayasan ki sapa? Kita pengurus ki wis pada tua. Ya. Ya contoh Mas Lanang ya Nang. Sekarang kelas berapa Mas Lanang? Kelas 2 SMA ya. Itu terus yang satunya lagi yang juga gak besar Mas Iqbal ya. Iqbal kemana Iqbal? Sudah keluar negeri ya? Jepang alhamdulillah. Jadi gini, adik-adik yang sudah besar tidak harus nantinya bekerja di tempat yang jauh. Nanti di sini di yayasan dikembangkan kemampuannya untuk membesarkan yayasan ini, yayasan yang artinya selama ini menjadi tempat belajar dari adik-adik itu ya. Jadi nanti bekerjanya di sini nanti menggantikan kami sebagai pengurus. Nanti untuk pengurusnya adik-adik nanti yang akan datang gitu kan. Nanti kalian setelah dewasa, setelah lulus sekolah SMA, sambil kuliah nggak apa-apa, nanti jadi mengurusi yayasan ini. Nah terus tugas kami apa? Ya kami berpikir nanti bagaimana mengembangkan usaha yayasan. Ya kalau nanti yayasan punya usaha, insya Allah dari hasil keuntungan usaha itu nanti untuk membiayai seluruh kegiatan yayasan, termasuk mungkin gaji-gaji dari adik-adik nanti jadi pengurus, gitu ya. Termasuk pengurus, termasuk nanti menggantikan Pak Ustadz, ngajarin adik-adiknya nanti dengan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh beliau itu nanti diterapkan, ditularkan kepada adik-adik nanti, gitu kan. Setelah adik-adik ini menjadi pengurus itu ya, Mas Lana, terus Mbak siapa itu yang kelas berapa Mbak? Mbak Sarah ya. Kelas 3 SMP. Nah, kelas 3 SMP. Nah, ada waktu 2 atau 3 tahun lagi nanti lulus SMA disiapkan untuk menjadi pengurus ya. Karena kalau adik-adik ini menjadi pengurus itu ada sebuah kebanggaan. Wahnya kemudian tahu diajari ilmu nang Yayasan Asanta. Setelahnya dewasa
akhirnya menggantikan para pengurus jadi pengurus ngurusin adik-adiknya nanti gitu kan. Insya Allah nanti kami itu berpikir bagaimana selalu mengembangkan usaha yang nantinya keuntungan itu dari usaha itu milik yayasan. Semoga yayasan itu semakin besar dan besar gitu kan. Nah itu tadi di acara ini tadi ada doa khusus untuk supaya bangunan itu cepat selesai. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat yayasan kan bisa membangun kembali asrama ya, sehingga bisa jadi terwujud. Jadi nanti bisa belajar sambil ruangannya ber-AC ya, kita seperti di kipas. Artinya nyaman gitu kan, adik-adik nyaman belajar di situ sehingga ilmu itu lebih cepat masuk gitu ya, lebih bisa dipahami oleh adik-adik gitu kan. Itu jadi dipersiapkan nanti Mas Lana dan mbak-mbak yang lain yang sudah dewasa, jangan nanti berpikir setelah lulus bekerja di luar sana yang jauh-jauh, nanti di yayasan aja, insya Allah nanti pekerjaan banyak gitu kan, tinggal disiapkan ilmunya nih dari sekarang gitu kan. Jangan sungkan-sungkan, jangan males-males, selalu ikuti program-program yayasan gitu kan, baik pengajian, baik bimbel dan program-program yang lain gitu ya. Jadi pesan kami selaku pengurus itu persiapkan diri adik-adik semua untuk menggantikan kami-kami yang jadi pengurus hari ini. Karena ya kami tidak selamanya jadi pengurus, itu kan ada waktunya nanti mungkin usia yang sudah semakin tua gitu, mungkin secara fisik sudah nggak seperti hari ini kuat gitu kan, tapi pemikiran itu kami terus berjalan bagaimana mengembangkan yayasan. Jadi kami tidak akan meninggalkan yayasan ini, jadi adik-adik ini yang menggantikan kami selaku pengurus. Kemudian selanjutnya, ini tadi saya lihat ketika ngaji ataupun zikir ini kan ada air minum nih ya di depan ya, itu kalau bisa setelah ngaji itu ini dibuka tutupnya. Karena apa? Nanti ayat-ayat suci Al-Quran dan tahlil serta doa itu nanti masuk ke dalam air ya. Kalau ini ada salah satu ahli atau profesor yang meneliti air yang dibacakan ayat-ayat Allah, ini molekulnya berbeda, ada energi positif. Makanya kadang orang yang minta tambah atau obat ya ketika ke Pak Kiai selalu didoakan doa-doa khusus yang sebagai perantaranya adalah air putih ya. Jadi nanti kalau kedepannya kalau ngaji kalau ada air minumnya dibuka supaya Pak tadi hikmahnya atau fadilahnya manfaatnya masuk ke dalam air sehingga nanti diminum adik-adik itu. Nah itu nanti apa yang kita hajatkan mudah-mudahan segera terkabul, karena dari perantara molekul air ini itu menjadikan wasilah atau sarana doa-doa kita itu terkabul ya. Hajatnya apa? Misalkan supaya badan kita selalu sehat, hajat-hajat kita selalu dikabulkan. Ini dengan air putih insya Allah nanti terkabul gitu ya Dede ya. Nanti tadi banyak yang saya lihat itu banyak masih ditutup nih, jadi nanti dibuka sebelum diminum nanti supaya doa-doa kita tuh yang masuk ke dalam air sebagai perantara itu masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah akan semakin sehat gitu ya. Itu aja tambahan dari saya, kami selaku pengurus. Tadi pesannya siapkan diri Anda, adik-adik ini untuk menjadi penerus kami di yayasan sebagai pengurus nantinya seperti itu. Jangan khawatir, kami selalu berpikir untuk mengembangkan yayasan dari mungkin sektor yang lain seperti pengembangan usaha. Hari ini yayasan belum punya usaha yang representatif atau usaha yang layak untuk menghidupi yayasan ya, masih mengandalkan dari donatur, mungkin dari hasil usaha baru skalanya masih kecil, jadi belum besar. Nanti insya Allah kita kembangkan usaha yang lebih besar, yang mana hasilnya akan lebih banyak untuk membantu atau kontribusi untuk Yayasan Asanta. Gitu ya, jadi ya bisa dipahami. Semuanya tetap berdoa, mudah-mudahan hajat-hajat program-program Yayasan Asanta semuanya bisa terlaksana dengan baik, terkabul dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kekurangannya. Saya akhiri wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wong mriki kok tapi teng
itu statusnya pengurus. dan Dan betul turun loh. tapi sempat ditawari gitu. Kita sering ditawar gitu. Terus kegiatan rutinnya bagaimana? Cembio. Maksudnya apa itu kegiatan itu rantingnya orang Biasa. kayak tulis lima apa? Kayak terima terus pengajian rutin berapa lama hari. Kalau itu melot istimewa setiap malam handphone setiap musola masjidnya itu kita. Jadi kan, oh nanti rencananya berarti sederhana lesehan tapi harga betul perlu sekarang itu pasang bantu balik. Alhamdulillah sih rencana. Oh itu. Biasanya Saya tahu namanya. itu sih mana bisa kepala desa yang latar belakangnya dari orang India kan perhatian sama diri dan itu kan kayak netral hasilnya yang aku banget kayak hujan perhatian yang kurang lah paling nggak serta Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tetap setia mengikuti kegiatan rutin malam Jumat hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga senantiasa kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. manusia ya kurang seimbang ya seimbang ya